Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelni Yunita. Saya berasal dari Madrasah Aliyah Swasta Pesantren Ashabul Yamin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021. Saya dari LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor UKG 28745802200014 dan nomor induk mahasiswa saya 9213411843. Nah, ini adalah form pendaftaran uji kinerja pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG Daljab angkatan kedua tahun 2021. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat. Ya. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan kelas 5-2 pakai yel-yel yang semangat dulu. Ayo. Tepuk semangat. Lanjut ya materinya. Dari minggu kemarin kita udah belajar tentang sistem pertidaksamaan linear, dua variabel linear dan kuadrat. Sekarang kita lanjut bagiannya di sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat. Jadi bagaimana kita menggabungkan antara dua buah pertidaksamaan yang masing-masing berbentuk kuadrat. Nah, Zahara, Zilan, Rahmi Aski,
dasarnya kemarin juga udah ya, menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel biner, kuadrat dan kuadrat. Kemudian yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel biner, kuadrat dan kuadrat. Sedangkan indikator yang mau kita capai di sini adalah bagaimana kamu bisa menjelaskan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat. Kemudian bagaimana menyajikan sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat. Kemudian yang keempat, menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat. Kemudian, tujuan dari pembelajaran kita ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik dapat yang pertama menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat dengan baik dan benar. Jadi kamu bisa nanti menjelaskan apa itu sistem persamaan dua variabel kuadrat. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat dengan tepat dan benar. Dengan tepat dan benar berarti ada hitungan positif negatif. Kemudian menyajikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat dengan baik dan benar. Bagaimana cara kamu menyajikannya ke dalam bentuk grafik ya. Kemudian terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat dengan tepat dan benar. Nah, ini adalah kita konsepnya. Kemarin kita sudah sampai di sistem pertidaksamaan dua variabel biner dan kuadrat ya. Kita sampainya di sini. Nah, sekarang kita belajarnya di bagian yang ketiganya, yaitu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat. Sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat adalah sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih ya, pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan variabel yang sama ya. Kalau variabelnya ada x kuadrat, berarti kedua pertidaksamaannya punya x kuadrat ya, untuk pengertiannya. Kemudian kita lihat bentuk umumnya. Bentuk umum pertidaksamaan kuadrat yang pertama y tanda bintang. Tanda bintang itu bisa kita ganti dengan besar sama, kecil sama, besar dari atau kecil dari. Nah, y bintang ax kuadrat tambah bx tambah c, itu yang pertama. Yang kedua, y bintang bx kuadrat tambah px tambah m. Nah, bintangnya boleh diganti nanti tergantung dari soal ya. Nah, kamu perhatikan video ini, putar video. Kali ini kita akan belajar sistem pertidaksamaan kuadrat. Oke, langsung saja kita mulai. Kita lihat dulu bentuk umumnya. Yang pertama, y a kali x pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Yang kedua, y p kali x pangkat 2 ditambah dx ditambah l. Titik-titik ini diisi tanda pertidaksamaan. Misalnya kurang dari atau sama dengan, lebih dari. Ini hanya sekedar contoh dari adik ya. Fungsi kuadrat ini apabila kita gambar bentuknya kurva parabola. Apabila a positif, p positif, yang di depan x kuadrat ini ya, kurva parabolanya akan membuka ke atas. Apabila a negatif, p negatif, kurva parabolanya akan membuka ke bawah. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat? Langkah-langkahnya
Adik-adik bentuk dulu ke dalam persamaan. Tanda perbedaan ini dirubah menjadi sama dengan. Langkah berikutnya, tentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu dengan mengganti Y sama dengan 0. Langkah berikutnya, tentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu dengan mengganti X sama dengan 0. Langkah yang terakhir, sketsa kurvanya. Untuk menentukan koordinat titik puncak fungsi parabola atau fungsi kuadrat Y sama dengan A kali X pangkat 2 ditambah BX ditambah C, adik-adik gunakan rumus berikut ini. Yang pertama, XS atau sum simetri sama dengan min P per 2A. Yang kedua, Y sama dengan negatif dalam kurung P pangkat 2 dikurangi 4KC per 4A. Nanti titik puncaknya yaitu XS, Y. Oke, adik-adik, sekarang kita praktekkan persoalan. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari. Yang pertama, Y lebih dari atau sama dengan X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6. Yang kedua, Y kurang dari atau sama dengan negatif X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 4. Kita jawab, kerjakan satu persatu. Kita mulai nomor yang atas dulu. Kita buat menjadi sama dengan, yaitu Y sama dengan X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6. Kita dapatkan A yang sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan negatif 6. Kita lihat A-nya sama dengan 1, jadi negatif 3 per 2 kali negatif 1. Negatif sama negatif jadi positif, yang bawah 2 kali negatif 1 ini negatif, jadi hasilnya negatif sama dengan negatif 3 per 2. Sekarang yang B, Y sama dengan negatif dalam kurung P pangkat 2 dikurangi 4AC per 4A sama dengan negatif dalam kurung negatif 3 dipangkatkan 2 dikurangi 4 kali negatif 1. Tanda tidak samanya. Kemudian langkah kedua, kita tentukan titik potong Y-nya bisa ganti 0, ya. Kemudian kita ganti 2 titik, ya, X1,0 dan X2,0. Kemudian jika A-nya negatif sama P-nya, maka dia terbuka ke bawah. Berarti ada titik paling puncak, namanya titik puncak maksimum. Nah, jadi rumusnya sama, ya, tapi bedanya nanti digambar, ya. Jadi menentukannya XB-nya min B per 2A, YB-nya min B kuadrat kurang 4AC per 4A, ya. Sama caranya, yang bedanya nanti adalah positif negatifnya dia. Kemudian yang kelima, kita gambarkan masing-masing ketidaksamaan pada koordinat kartesius. Nah, setelah digambarkan, kita arsir daerahnya berdasarkan titik uji. Kalau tadi titik ujinya adalah titik-titik yang tidak dilalui dari gambar, ya. Paling mudah kita pakai titik 0,0, ya, karena dia langsung hilang, tinggal angkanya saja, ya. Jadi syaratnya kalau pernyataan
Kemudian kalian isi latihannya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disediakan di LKPD. Silakan diskusi dengan anggota kelompok masing-masing. Waktu ibu kasih sekarang 12:06. Ibu kasih 20 menit. yang baru jalan kata mungkin nantinya laksanakan kembali setelah sholat zuhur akan sholat dulu. Jika hasilnya salah, maka arsidan bukan ke arah titik uji. Ya, bisa keluar, bisa ke dalam, tergantung titik uji ambil di mana. Ya, kalau titik uji ambil di dalam, hasilnya salah, maka arsidan di luar. Ya, kalau titik ujinya di luar benar, ya, di dalam yang salah, maka arsidannya keluar. Gitu, ya. Dan selalu yang benar itu harus di dalam. Ya. Gambar yang kedua, ya. Si Siti gambar yang katamu, ya. Ibu siapa gambarnya? Latifah gambar yang irisannya, gambar kedua gambarnya. Dipakai irisan. Nah, Beko yang tadi bacaan tuh untuk pertidaksamaan pertama Y kecil sama apa besar sama? Y kecil sama X kuadrat kurang 9. Ya, titik potong sumbu X nya ini, titik potong sumbu Y nya ini, ya, titik balik atau titik puncaknya ini. Nah, kemudian langsung ambil gambar. Ini gambarnya. Nah, jadi gambar sih yang kalau buat di buku, ya. Nah, jadi gambar 1, gambar 2, gambar irisan. Kasih. Nah, boleh. Siapa dulu? Tapi bacakan hasilnya. Ya, gambar yang pertama ini putus atau langsung Tandanya apa? dia bisa
Besar Atau dari dirubah ke samaran. besar dari Tidak pakai dan. besar saja. Ya. Nah, berarti gambarnya putus. Bacakan dulu. Ya, baru bisa. Baca dulu. Ini adalah hasil dari Ini adalah hasil dari kelompok kami, yaitu soalnya adalah Y besar sama dari X kuadrat kurang 9. ya. Kita tahu bahwa X kuadrat ini adalah A dan B-nya 0. C adalah min 9. Kita jadikan ke dalam bentuk persamaan. 0 sama dengan X dikurang 3 dan X tambah 3. X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan min 3. Dapat titik potongnya X1 sama dengan 3,0 dan X2 sama dengan min 3,0. Dan mencari titik potong sumbu Y, kita jadikan X sama dengan 0, yaitu Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 9, Y sama dengan min 9. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0, min 9. Cara selanjutnya menentukan titik balik XP dan YP. XP rumusnya adalah min B kurang 2A. Min B di sini kan adalah yang tadi 0. Jadi XP min B per 2A adalah min 0 per 2 dikali 1 sama dengan 0. Hasilnya adalah 0. Jadi kita dapatkan hasil XP dan YP-nya 0, min 9. Nah, kita gambarkan. Bagi 3 aja. Min X ditambah 4 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Min X ditambah 4 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Min X ditambah 4 sama dengan 0 atau X ditambah min 2 sama dengan 0. X sama dengan 4 atau X sama dengan 4.
dengan 0. 0 kecil sama dengan 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 dikurang 8. 0 kecil sama dengan min 8, itu pernyataannya salah. Ya, biar sekarang ke arah dalam. Bisa? Bisa? Nah, ini gambar 1, ini gambar 2. Gambar 1 tandanya besar dari, maka garisnya harus putus. Gambar 2 tandanya kecil sama. Nah, berarti gambarnya harus garis mulus, ya, bukan putus-putus. Nah, untuk gambar ketiga yaitu gambar irisan antara ketidaksamaan 1 dengan ketidaksamaan 2. Silakan di kelompok Nafisa. Gambarnya pakai spidol hitam, nanti hasil dalam. Nah, gambar kedua arsirannya juga ke dalam. Nah, ini adalah gabungannya. Ini yang merah gambar 1, arsirannya ke dalam. Ini yang biru gambar kedua, arsirannya juga ke dalam. Mana yang 2 kali kena arsiran? Yaitu yang kena biru dan yang merah, ya. Maka ini disebut dengan DHP. Paham? Paham? Ya, beri aplaus untuk semua. Semuanya bisa mengerjakan dengan baik, ya. Cuman latih tangannya untuk menggambar grafik, ya. Karena kalau tidak dilatih, maka gambarnya bisa lancip atau gambarnya bisa bego, ya, tidak seimbang antara bagian kiri dan bagian kanannya. Nah, kira-kira sampai situ ada pertanyaan? Kesimpulannya, untuk menentukan cara hasil penyelesaian, maka ikuti langkah-langkah yang sudah diberikan. Lakukan dengan terurut, ya. Kenapa lakukan dengan terurut? Karena di HP-nya bisa tergambar dengan baik, ya, dengan tepat. Kemudian cara mengarsir DHP ini yang harus sering-sering, ya, diingat. Cara mengarsir itu adalah kita pakai titik ujinya, boleh 0,0 atau titik lain yang tidak dilalui garis. Nah, jika nanti hasil akhirnya benar, ya, maka arsiran itu ke arah titik uji. Jika hasilnya salah, maka arsiran bukan ke daerah titik uji. Kemudian DHP itu adalah daerah yang paling sering kena arsiran. Itu adalah DHP. Nah, ini berarti untuk kelas sekarang, ya, materinya bisa dipahami dengan baik, ya, bisa. Kira-kira ada yang mau ditanya?
Nah, ini quote of matematika ya, kata-kata mutiara sedikit ya. Jika kamu dapat memecahkan masalah matematika, ya, maka kamu juga akan dapat memecahkan masalah dalam hidup kamu, ya. Karena matematika adalah penantang yang hebat. Kenapa penantang yang hebat? Kalau tidak bisa, masih manusia kan? Ya, masih manusia kan? Tapi kalau bisa, lewat saja. Ya. Yang kedua, biasanya matematika lebih sulit dari sejarah. Kenapa? Karena memperhitungkan masa depan. Tak semudah menentang masa lalu. Ya, dia punya perhitungan ya. Nah, jadi perhitungannya tidak semudah sejarah ya. Kalau sejarah yang dia hitung adalah masa lalu, matematika yang dia hitung adalah masa depannya ya. Kemudian yang terakhir. Nah, ikhlas dalam matematika adalah angka 0. Kenapa angka 0? Ya, angka berapapun yang kita bagi dengan 0 itu adalah hasilnya tak hingga. Ya, kalau kita ikhlas jadi orang, apapun yang kita hadapi, ya, tindakannya akan menjadi tak hingga. Ya, sabarnya, bahagianya tak hingga. Ya, apalagi ya, solusi yang kita peroleh pun tak hingga, karena tak satu jalan ke Roma gitu ya. Nah, jadi sama dengan 0. Ya, ikhlasnya matematika itu adalah 0. Jika dibagi dia tak hingga, jika dia dikalikan hasilnya kembali jadi 0. Ya, nah itu kata-kata untuk matematika. Jadi jangan anggap matematika itu sulit, karena hidup lebih sulit dari matematika ya. Nah, sekian untuk hari ini ya. Kita sudahi dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Elvina. Ibu lupa sedikit. Ini adalah materi terakhir untuk materi matematika ya. Kalian kerjakan LKS-nya, latihan penilaian harian 1. Kemudian minggu depan siap-siap untuk UH, materi tentang ketidaksamaan kuadrat. Sekian untuk hari ini. Silakan tutup dengan